Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angelia Suardini dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya ya. Nah, bagi kalian yang belum melihat atau mempelajari materi sebelumnya, yuk pelajari dulu ya, biar kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti di materi yang kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang apa yuk? Penasaran? Yuk kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Apa saja sih yang ada di BUMS ini? Yuk kita belajar bersama. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, ya, yaitu perusahaan yang dikelola oleh satu orang, memperoleh semua keuntungan perusahaan dan menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Nah, dengan kata lain, perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang pribadi yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas yang dijalankannya. Modal perusahaan adalah kekayaan pribadi yang dijadikan jaminan untuk semua hutang perusahaan hingga perusahaan perseorangan ini mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, di sini ada dua jenis perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan yang berizin, dan yang kedua adalah perusahaan perseorangan yang tidak berizin. Nah, yang berizin ini adalah perusahaan perseorangan yang memiliki izin atas operasional dari Departemen Teknik. Jika perusahaan perseorangan bergerak di bidang perdagangan, maka dapat memiliki surat izin seperti tanda daftar usaha perdagangan atau surat izin usaha perdagangan, ya, TDUP atau SIO. Nah, sedangkan perusahaan perseorangan yang tidak berizin ini merupakan perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, kelontong, dan lain-lain. Jadi tidak memerlukan izin dari siapapun. Ya. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan. Coba kita lihat ya. Pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan pertama yaitu mudah didirikan, sederhana, dan aktivitasnya relevan lebih sedikit, sehingga relatif lebih mudah dalam mengorganisasikannya karena dia sendiri, ya, jadi tidak sulit untuk mendirikannya gitu. Terus yang kedua itu mudah didirikan dan dibubarkan, tidak banyak peraturan yang memberatkan, ya, karena dia sendiri jadi bisa gampang. Saat ini kita dirikan, besok kita bubarkan karena tidak perlu persetujuan atau minta keputusan dari orang lain. Terus yang ketiga yaitu laba usaha hanya dinikmati oleh pendiri usaha, ya, karena perusahaan perseorangan akan memperoleh imbalan secara langsung atas usahanya karena cuma dimiliki oleh satu orang. Jadi semua labanya semua keuntungan akan diperoleh langsung atau dinikmati langsung oleh si pendirinya saja tanpa harus dibagikan ke pihak-pihak lainnya. Dan yang terakhir adalah pembuatan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, ya, karena cuma satu. Oke, terus selanjutnya ada kekurangan perusahaan perseorangan. Pertama, tanggung jawab hutang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi karena ditanggung oleh satu orang. Ya. Terus yang kedua, keberlangsungan perusahaan tidak terjamin, sangat bergantung pada pemilik. Jadi apabila pemilik meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga yang mau untuk meneruskan atau melangsungkan usahanya, maka perusahaan perseorangan tersebut terpaksa harus ditutup. Terus yang ketiga, relatif sulit untuk memperoleh pinjaman, ya, karena kepercayaan perbankan terhadap sektor prospek bisnisnya sangat kecil dan masih rendah, jadi sulit untuk menerima atau memperoleh pinjaman.
Nah, yang terakhir, relatif bergantung pada pola pikir satu orang. Jadi apabila orang ini tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis, maka akan beresiko gagal yang akan sangat besar. Ya, karena hanya satu orang yang mempunyai pola pikir, dia tidak bisa berbagi pengalaman atau berbagi pola pikir kepada orang lain karena dia hanya sendiri. Oke? Bentuk yang kedua yaitu persekutuan firma. Berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan, firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Dengan rumusan lain atau dengan kata lain, persekutuan firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Jadi kepemilikannya dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya. Nah, pendirian persekutuan firma, biasanya firma itu didirikan hanya oleh orang-orang yang sudah saling mengenal atau saling percaya, seperti teman dekat atau anggota keluarga. Karena semua sekutu merupakan pemilik dan kekayaan perusahaan tidak dipisahkan dengan kekayaan pribadi, jadi masih gabung ya. Lalu, kerugian yang akan dialami oleh perusahaan akan ditanggung bersama. Ya. Nah, di sini ada beberapa penyebab pembubarannya firma. Kenapa sih firma bisa dibubarkan? Yang pertama, jangka waktu firma telah berakhir sesuai dengan yang ditentukan dalam akta pendirian. Atau tidak diperpanjang lagi ya akta pendiriannya. Terus yang kedua, adanya pengunduran diri dari salah satu sekutu atau pemberhentian dari salah satu sekutunya. Terus yang ketiga, adanya pemusnahan barang atau telah selesainya usaha yang telah dijalankan oleh persekutuan firma. Yang keempat, adanya kehendak dari seseorang atau beberapa sekutu. Dan yang kelima adalah salah satu sekutu meninggal dunia atau firma dinyatakan bangkrut atau pilot. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan persekutuan firma. Oke. Di sini kita bisa lihat ya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan persekutuan firma, yaitu kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi dibanding dengan perusahaan perseorangan karena dia dimiliki oleh lebih dari satu orang, jadi modalnya lebih banyak. Yang kedua, resikonya ditanggung bersama-sama, ya tidak oleh satu orang atau hanya sebagian orang, tapi ditanggung oleh bersama semuanya. Terus yang ketiga, dapat diadakan pembagian kerja antar sekutu berdasarkan keahliannya. Jadi pekerjaannya bisa dibagi-bagi, tidak bertanggung pada satu orang atau bertumpu pada satu orang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah perhatian sekutu terhadap firma cukup besar karena tindakan sekutu yang satu menjadi tanggung jawab sekutu yang lain. Itu adalah kelebihannya ya. Terus selanjutnya, kekurangan persekutuan firma. Yang pertama, kontinuitas kelangsungan hidup firma tidak terjamin. Jika salah satu sekutu meninggal atau menarik diri, berarti persekutuan firma ini dinyatakan bubar. Yang kedua, jika salah satu sekutu tidak memenuhi perjanjian sehingga menyebabkan kerugian, maka sekutu lainnya yang akan menanggung resiko kerugian tersebut. Jadi dilimpahkan ke sekutu yang lain. Terus yang ketiga, kerugiannya yaitu tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Dan yang terakhir, pemimpin dipegang oleh lebih dari satu orang sehingga rentan terjadinya perselisihan. Bentuk yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV. Ya, persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu ditentukan sama besarnya sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. Nah, di dalam sekutu komanditer atau CV ini terbagi menjadi dua suku.
dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya, sekutu aktif di sini yaitu orang yang menjalankan dan memimpin perusahaan. Nah, sekutu aktif juga biasa disebut sebagai sekutu komplementer, yang artinya semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Nah, sedangkan sekutu pasif, ia hanya menyertakan modal ke dalam perusahaan, tapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Jadi hanya menaruh modalnya saja ya. Nah, sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas modal yang ditanamkan. Status sekutu komplementer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal suatu perusahaan, yang hanya menanti hasil keuntungan dan tidak ikut campur dalam kepengurusan ataupun kegiatan perusahaan. Terus di sini ada beberapa kedudukan partner. Yang pertama adalah secret partner, yaitu partner yang berperan aktif dalam bisnis yang akan dijalankan tetapi kesertaannya dirahasiakan. Ya. Terus yang kedua ada dormant partner, yaitu partner yang berperan tidak aktif dalam bisnis yang akan dijalankan dan kesertaannya dikenal oleh pihak-pihak dalam bisnis yang akan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai partner. Yang ketiga adalah normal partner, yaitu orang yang ikut serta dalam suatu persekutuan komanditer namun kesertaannya sebagai partner diwakili oleh orang lain atau seseorang. Yang keempat ada subpartner, ya, yaitu orang yang dikontrak oleh partner di dalam perseroan komanditer untuk ikut turut membantu kelancaran jalannya perseroan yang berlangsung. Dan yang terakhir adalah limited partner, yaitu partner yang harus dimintai persetujuan lebih dulu apabila hartanya akan dijadikan modal kerja bagi perseroan komanditer yang ada. Nah, di sini ada cara mendirikan persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama, mereka harus mendaftarkan akta pendirian ke Panitera Pengadilan Negeri setempat ya, berdasarkan pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan. Terus yang kedua, dia mengumumkan akta pendirian dalam Berita Negara RI. Terus yang terakhir, para pendiri wajib mengumumkan ikhtisar resmi akta pendirian dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Nah, ini di sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan persekutuan komanditer. Yang pertama yaitu kelebihannya. Nah, kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi dengan cara menambah sekutu pasif tanpa merombak manajemen. Jadi apabila terjadi kekurangannya modal, mereka hanya perlu mencari sekutu pasif ya, tanpa harus merombak atau mencampuri urusan manajemen. Terus yang kedua, pemimpin perusahaan dapat terdiri atas satu atau beberapa orang gitu. Jadi bisa dipimpin oleh beberapa orang. Ada misalkan direkturnya, manajernya kayak gitu. Terus yang ketiga, keahlian sekutu aktif saling melengkapi. Yang keempat, adanya tanggung jawab sekutu pasif terbatas. Jadi sekutu pasif tidak boleh mengikut campuri dalam urusan kegiatan perusahaan. Terus yang berikutnya adalah kekurangan persekutuan komanditer. Yang pertama, perusahaan bergantung pada sekutu aktif. Ya, karena yang menjalankan perusahaan adalah sekutu aktif. Terus yang kedua, sulit menarik modal terutama pada sekutu komplementer atau sekutu aktif. Jadi jika kamu berada di sekutu aktif, kamu sulit untuk menarik modalnya. Terus yang ketiga, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Ya, terutama di sekutu aktif ya, karena dia juga ikut menjalankan dan memimpin perusahaan. Jadi tanggung jawabnya tidak terbatas. Terus yang terakhir adalah para sekutu tidak mudah menarik modal yang telah disetorkan. Jadi habis kamu setor terus kamu tarik dengan semena-mena itu nggak bisa. Gitu. Oke.
Bentuk yang keempat yaitu perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. PT adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Di sini ada beberapa jenis saham di dalam PT atau perseroan terbatas. Yang pertama yaitu ada saham biasa, yang merupakan saham yang dividennya diterima oleh pemegang saham apabila perusahaan mendapatkan laba. Yang kedua yaitu saham preference, yang merupakan saham yang memiliki beberapa hak istimewa. Nah, hak istimewanya ini antara lain pertama adalah hak memperoleh prioritas dalam pembagian dividen. Dan yang kedua, pembagian dividen kumulatif, yaitu hak untuk mendapatkan dividen pada setiap periode. Dan yang ketiga adalah saham bonus, yang merupakan saham yang diberikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma atau gratis atau sebagai hadiah. Ya, yang keempat ada saham pendiri. Di sini merupakan saham yang diberikan kepada pendiri secara cuma-cuma karena jasanya dalam mendirikan perseroannya. Dan yang terakhir adalah saham kosong, yaitu saham yang dibeli kepada oleh perseroan dari para pemegang saham lalu disimpan sehingga tidak diikutsertakan lagi dalam permodalan perseroan. Jadi cuma disimpan aja sahamnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PT. Yang pertama adanya pemisahan antara pemilik dan pengurus. Yang kedua adanya tanggung jawab utang itu terbatas, sebatas kepemilikan sahamnya. Yang ketiga relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman. Yang keempat adanya kemungkinan untuk alih teknologi. Nah, serta kekurangannya, rahasia perusahaan kurang terjamin karena semua kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan. Yang kedua, adanya keterbatasan dalam jenis-jenis bidang usaha yang akan dijalankan. Umumnya, bidang-bidang usaha yang dijalankan oleh PT ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, kekurangan yang ketiga adanya perbedaan kepentingan dalam menjalankan PT. Terkadang pemilik saham minoritas dikalahkan oleh kepentingan pemilik saham yang mayoritas. Terus yang terakhir, adanya sistem pajak yang menyebabkan orang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima, serta pajak individunya. Lalu di sini ada organisasi PT, ya. PT merupakan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Di sini ada beberapa tingkatannya. Yang pertama yaitu pemegang saham. Pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Mereka memilih direktur untuk mengelola perusahaan pada pertemuan tahunan. Selain direktur, mereka juga memilih akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya. Yang kedua ada Dewan Direktur atau Board of Directors, yang merupakan perwakilan dari pemegang saham. Mereka mempunyai kekuasaan akhir untuk memimpin urusan perseroan dan menentukan kebijakan umum, seperti membangun pabrik baru, mengembangkan produk baru, dan membentuk anak perusahaan. Yang ketiga ini adalah manajer, atau CEO. Biasa nih denger nih, CEO, Chief Executive Officer, yaitu
manajer direktur dari perusahaan yang ditunjuk oleh Dewan Direktur serta bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kepadanya. Dan yang terakhir ada Dewan Komisaris, yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkan dengan keadaan keuangan perseroan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah penyebab pembubarannya atau selesainya PT. Di sini ada 3 ya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dalam pasal 115 Undang-Undang PT ditentukan bahwa direksi dapat mengajukan usulan pembubaran perseroan kepada RUPS. Nah, keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Terus faktor yang kedua yaitu jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir. Dan yang ketiga yaitu keputusan dari pengadilan negeri. Dikarenakan pertama, permohonan kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum. Yang kedua, permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Yang ketiga, pemohon kreditur karena perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Dan yang terakhir yaitu pemohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan. Selanjutnya adalah koperasi. Apa saja sih koperasi ini? Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan demi kepentingan bersama. Ada beberapa masalah pokok koperasi. Yang pertama adalah citra, kedua kemandirian, ketiga adalah SDM atau sumber daya manusia, yang keempat ada manajemen, yang kelima yaitu skala usaha dan cakupan, selanjutnya ada permodalan, dan yang terakhir ada kerjasama usaha. Nah, fungsi dan peran koperasi. Ya, fungsi dan perannya yang pertama membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Di sini ada jenis koperasi atau jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam yang merupakan koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam. Yang kedua ada koperasi konsumsi yang merupakan koperasi yang mengelola usaha perjualan barang-barang konsumsi. Yang ketiga ada koperasi produksi, di mana koperasi ini mengelola usaha produksi barang-barang tertentu. Yang keempat ada koperasi pemasaran, di mana koperasi ini menyelenggarakan fungsi untuk distribusi barang dan jasa kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah koperasi jasa, di mana koperasi ini mengelola usaha pelayanan jasa. Selanjutnya yaitu penggabungan badan usaha. Apa saja sih badan-badan usaha yang bisa digabung? Kok bisa mau digabung? Ya.
Penggabungan badan usaha. Nah, penggabungan badan usaha ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gabungan vertikal dan gabungan horizontal. Nah, pertama kita akan membahas tentang gabungan vertikal. Badan usaha yang bergabung secara vertikal adalah badan usaha yang disatukan karena urutan hubungan kegiatan atau step by step-nya itu saling berkaitan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh dari gabungan vertikal ini adalah untuk memproduksi karet, ya, dapat beberapa badan usaha. Yang pertama yaitu ada petani karet, pengusaha lateks, pengusaha street, dan industri karet. Ya, jadi mereka saling berkaitan tuh. Nah, terus keuntungan dari gabungan vertikal ini yang pertama, ketersediaan bahan dasarnya pasti. Karena badan usaha yang menyediakan bahan dasar sudah menjadi bagian dari badan usahanya. Ya kan? Terus yang kedua, persaingan dapat dikurangi karena faktor-faktor pesaing telah berkurang. Iya, karena mereka sudah bergabung menjadi satu. Ya kan? Nggak mungkin dong mereka saling bersaing. Yang kedua yaitu adalah gabungan horizontal. Gabungan badan usaha secara horizontal adalah penggabungan beberapa badan usaha yang memiliki kegiatan yang sama untuk tujuan tertentu. Nah, ada beberapa jenis dari gabungan horizontal. Pertama adalah trust, yaitu peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru sehingga diperoleh kekuatan yang sangat besar dan memegang monopoli. Karena perusahaannya sangat besar dan dapat memonopoli, maka di Amerika Serikat pemerintahnya memberlakukan peraturan antitrust. Yang kedua ada holding company, yaitu suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar saham perusahaan lainnya. Secara yuridis, badan usaha yang dikuasai tetap berdiri sendiri, namun diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang menguasai. Nah, yang ketiga yaitu adalah concern. Nah, concern ini sama seperti holding company, memiliki beberapa bagian besar saham. Ya, bedanya ya kalau holding company itu berbentuk PT atau perseroan terbatas, sedangkan concern sering dimiliki oleh perseorangan atau badan perseorangan. Ya, seperti seorang hartawan yang mempunyai modal yang sangat besar. Selanjutnya ada joint venture, yaitu penggabungan dari beberapa badan usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha bersama dengan modal yang sama pula. Penggabungan ini bertujuan menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada akuisisi. Ya, akuisisi adalah menerima, memperoleh, menguasai perusahaan lain atau tindakan pengambil alihan atau take over kepemilikan suatu perusahaan melalui pembelian saham suatu perusahaan sehingga perusahaan pengakuisisi ini memiliki suara mayoritas. Selanjutnya ada merger. Ya. Merger yaitu penggabungan suatu badan usaha dengan jalan meleburkan diri menjadi satu perusahaan baru. Jadi merger ini identik dengan trust. Nah, selanjutnya ada franchise atau waralaba. Ya, yaitu sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri. Artinya untuk membuka usaha dengan menggunakan investor lain atau franchisor. Dan yang terakhir adalah kartel. Oke. Nah, kartel adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak di dalam bidang usaha yang sama. Kartel bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil kondisi persaingan, dan memperluas atau menguasai pasar.
Di sini ada beberapa macam kartel, yaitu yang pertama ada kartel harga, kartel syarat, kartel rayon, kartel produksi, sindikat penjualan, dan yang terakhir ada kartel pembagian keuntungan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atas penyampaian saya dalam pembahasan materi ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah belajar bersama saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.